Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Salam mistis. Jumpa kembali bersama kami, channel yang selalu menghadirkan kisah nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Lukisan Pak Broto. Pak Broto. Jika mendengar nama tersebut, mungkin hampir semua orang warga kampungku mengenal dan mengetahui jika Pak Broto adalah nama dari seorang pria tua yang setiap keluar dari rumahnya, beliau selalu memakai belangkon yang terpasang rapi di atas kepalanya. Bahkan bukan hanya terkenal sebagai seseorang yang suka memakai belangkon, Pak Broto di kampungku juga dikenal sebagai orang yang sangat memegang teguh budaya dan adat istiadat setempat. Dan tidak berhenti di situ saja, semua itu juga dikuatkan dengan bangunan rumah megahnya yang bercorak khas Jawa, yang di dalamnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran kayu. Dan tidak lupa, tepat di salah satu sudut halaman rumahnya, ada sebuah pendopo besar yang juga terletak indah yang seolah semakin mempercantik bangunan rumahnya. Benar sekali, waktu itu Pak Broto seolah menjadi ciri khas dari kampungku sendiri. Selain karena kekayaannya, beliau juga sering mengadakan pertunjukan-pertunjukan tradisional ketika bulan Suro atau di bulan-bulan lainnya. Hal itulah yang akhirnya membuat nama Pak Broto sangat tidak asing bagi warga kampungku dan warga kampung sekitarnya. Lantas, apakah ada hubungan khusus antara Pak Broto denganku? Tentu saja ada, karena asal kalian tahu, beliau tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua kandungku. Aku adalah anak terakhir dari 7 bersaudara yang dilahirkan oleh almarhum ibuku. Semenjak aku berusia 26 tahun, kakak-kakakku sudah tidak lagi hidup serumah denganku. Oleh bapak, mereka sudah didirikan rumah sendiri-sendiri yang terletak terpisah jauh dari rumahku. Dan akhirnya, setelah bapak meninggal, akulah yang akhirnya menempati rumah peninggalannya dengan tidak lagi membangun rumah baru karena harta warisan yang sudah dibagi rata, dan aku mendapatkan bagian terakhir, yaitu rumah ini. Dan singkat cerita, semua cerita ini berawal dari sini. Sejak kematian bapak, rumahku yang sebelumnya selalu ramai dengan adanya rekan-rekan bapak yang kerap berkunjung, kini perlahan berubah menjadi sangat sepi. Setiap hari, rumah sebesar ini yang hanya kutempati seorang diri, tentu saja semakin hari semakin kotor karena aku yang belum juga mendapatkan seorang istri. Hal itu dibilang wajar karena pekerjaan yang menuntunku harus selalu pulang malam, ditambah dengan kesibukan-kesibukan lainnya. Merawat rumah rasanya menjadi hal yang sangat berat, kecuali jika hari libur kerja aku telah tiba. Dan anehnya, setiap kali aku mencoba mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga, semuanya hanya bertahan sampai beberapa hari, dan akhirnya pada berhenti entah kenapa. Hal itulah yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk tidak lagi mempekerjakan seorang pembantu, dan memilih untuk merawat rumah ini semampuku sampai aku menemukan pasangan di hidupku. Dan akhirnya malam itu pun tiba. Malam itu, seperti biasanya, aku pulang kerja sekitar pukul 22 malam. Setelah mobil kuparkirkan, aku membuka pintu utama dan mulai masuk ke dalam rumahku dan menyalakan semua lampu. Ketika lampu menyala, tentu saja pandanganku biasa langsung mengarah ke arah lukisan besar yang ada di dinding ruang tamu rumahku. Benar sekali, lukisan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah lukisan dari bapakku sendiri. Sebuah lukisan yang dilukis oleh pelukis hebat yang mampu menampilkan wajah bapakku dengan sangat sempurna, yang bisa terkadang mengobati rasa rinduku kepada bapakku ketika aku menatapnya. Namun anehnya, malam itu, lukisan bapakku tersebut terlihat tidak seperti biasanya. Lukisan yang biasanya terpampang kokoh, malam itu tiba-tiba miring ke kanan dengan adanya bekas cipratan cairan merah, yang ketika kulihat dengan lebih teliti lagi, cipratan tersebut ternyata adalah cipratan darah. Mengetahui hal itu, aku pun segera membersihkan lukisan tersebut
dan kembali menata sebagaimana mestinya. Tapi sayangnya, belum selesai aku menata lukisan tersebut kembali, aku tiba-tiba mendengar suara lantunan senandung yang sepertinya aku tidak asing dengan suaranya. Tak lelo 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 ledung. Mendengar hal itu, tentu saja pandanganku seketika kuarahkan ke sana kemari, sembari jantungku berdetak kencang, karena ku tahu suara tersebut adalah suara dari almarhum bapakku. Ya Allah, suara apa itu? Pak, Bapak, Pak, Bapak, teriakku sambil memanggil-manggil nama bapakku. Dan bukannya berhenti karena panggilanku, suara senandung tersebut semakin lama malah semakin terdengar tidak berhenti. Karena pikiranku yang sudah kemana-mana, akhirnya aku pun mencoba mencari sumber suara tersebut, sembari melangkahkan kakiku perlahan ke arah belakang rumah, yang ternyata sumber suara tersebut berasal dari kamar yang dulu ditempati oleh almarhum bapakku ketika beliau masih hidup. Mengetahui hal itu, tentu saja kakiku terasa bergetar. Keringatku bercucuran dengan jantung yang sudah tidak lagi berhenti berdetak tidak karuan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ucapku. Dan dengan sisa-sisa keberanianku, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk membuka perlahan pintu kamar tersebut dengan mengucap salam dan menyalakan lampu kamarnya. Assalamualaikum, Pak, ucapku dengan membuka pintu kamar itu. Setelah pintu kamar terbuka malam itu dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat ada sesosok laki-laki tua yang menghadap ke arah almari dengan mengenakan pakaian hitam kusam. Sosok laki-laki tersebut tidak berhenti bersenandung dengan sesekali mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan. Dan anehnya, entah apa yang ada di kepalaku malam itu, aku benar-benar tetap mendekatinya dengan terus memanggilnya dengan panggilan Bapak. Pak, Bapak, ucapku pelan. Setelah aku mendekati dan melihat ke arah wajahnya yang sedikit menunduk, malam itu aku benar-benar sangat terkejut tidak karuan. Nafasku seolah berhenti karena masih tidak percaya dengan apa yang sedang aku lihat. Benar, malam itu aku benar-benar kembali melihat bapakku. Beliau nampak kurus dengan seluruh kulit wajahnya yang mengelupas dan menghitam. Dan tidak hanya itu, mata bapak malam itu juga terlihat membusuk, ditambah tulang pipinya yang juga terlihat bergelombang, membuat pandangan malam itu rasanya tidak akan pernah bisa aku lupakan. Dan setelah melihat semua penampakan tersebut, aku pun akhirnya seketika berlari sekuat tenaga keluar rumah, sambil seluruh tubuhku yang sudah sedari tadi bergetar karena ketakutan. Namun anehnya, di sela-sela aku berdiri keluar rumah, malam itu aku kembali melihat ke arah lukisan bapak yang sebelumnya dalam posisi yang benar. Malam itu tiba-tiba menjadi terbalik ke arah bawah dengan cipratan cairan merah yang terlihat semakin banyak saja. Mengetahui hal itu, aku pun terus berlari ke arah luar rumah dengan tidak lagi memperdulikan semuanya. Setelah di luar rumah, aku pun bergegas masuk ke dalam mobil dan pergi dari rumahku tersebut. Bahkan, aku juga masih ingat malam itu ketika aku baru saja meninggalkan rumah melalui kaca spion mobil, aku melihat adanya beberapa sosok laki-laki parubaya yang sedang duduk di pendopo depan rumahku sambil menatapi kepergianku. Dan singkat cerita, malam itu aku pergi ke rumah kakakku dan menceritakan apa yang sudah aku lihat. Bapak pulang, Mas. Wajahnya hancur, kasihan. Beliau terlihat sedih. Kenapa ya, Mas? Tuturku kepada kakakku dan istrinya yang malam itu duduk menyambutku. Hah, masa? Jawab kakakku kaget. Dan setelah aku menceritakan semuanya, akhirnya malam itu pun aku menginap di rumah kakakku.
Keesokan harinya, aku ditemani kakakku kembali pulang ke rumahku untuk melihat kondisi rumahku. Dan anehnya, ketika aku pulang siang itu, aku melihat lukisan bapakku yang biasanya menempel di ruang tamu. Waktu itu tiba-tiba sudah berada di dalam kamar bapak, tempat di mana aku telah melihatnya malam lalu. "Lukisan bapak kok di sini?" tanya kakakku. "Loh, kok bisa pindah di sini?" sautku heran. "Sepertinya memang ada yang salah deh." "Sudah, lukisan ini biar kakak bawa pulang ya. Kamu di sini saja. Nggak apa-apa, santai saja. Bagaimanapun juga, dia adalah orang tua kita, dan ini adalah rumahmu. Jangan tinggal pergi walau apapun yang terjadi," ucap kakak sambil duduk memandang lukisan bapak. Dan singkat cerita, setelah seharian menemaniku di rumah, akhirnya sekitar pukul 20 malam, kakakku pun kembali pulang ke rumahnya dengan membawa lukisan yang katanya akan dipajang di rumahnya tersebut. Setelah kepulangan kakak, tentu saja aku pun seketika menutup semua pintu rumahku, dan aku segera masuk ke dalam kamar tidurku agar aku bisa segera beristirahat. Karena aku pun tahu semalaman aku tidak bisa tidur karena memikirkan semua yang telah terjadi. Namun sayangnya, di tengah-tengah aku sedang tertidur lelap, tiba-tiba aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena aku dikagetkan dengan suara benda jatuh dengan sangat keras. Buah. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika bangun dari tidurku. Namun aku tidak mau melihat ke arah luar kamar untuk memastikannya, karena selain aku masih takut, malam itu niatku memang acuh dan tidak mau memperdulikan apapun. "Alah, biarin dah. Yang penting aku gak ganggu," ucapku dalam hati. Namun sayangnya, bukannya menghilang, malam itu gangguan yang kurasakan seolah semakin menjadi-jadi. Dan belum lama setelah aku mendengar suara benda jatuh tersebut, kali ini aku kembali mendengar suara tangisan yang kini terdengar semakin jelas lagi. Bahkan suara tangisan tersebut terdengar keras, dengan diiringi bau melati yang tercium oleh hidungku ini. Suara tersebut terdengar terseduh-seduh. "Ya Allah, apalagi nih?" jawabku dengan kembali masuk ke dalam selimutku. Dan tidak berhenti di situ saja. Di tengah-tengah aku masih bertahan di dalam kamar. Kali ini tiba-tiba pintu kamarku lah yang giliran digedor-gedor tidak karuan. "Dok, dok, 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 dok." Mendengar hal itu, tentu saja tubuhku seketika bergetar dengan rasa takut yang sudah tidak lagi bisa kutahan. "Siapa kamu? Pergi, ini rumahku," teriakku lantang. Namun sayangnya, bukannya pergi, gedoran pintu kamarku tersebut semakin lama seolah semakin menjadi-jadi. "Tok, tok, 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 tok." Karena aku sudah tidak kuat lagi, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamarku dengan masih menahan semua rasa ketakutanku. Ketika pintu kamar terbuka, semuanya nampak semakin aneh saja. Lampu ruangan yang tiba-tiba mati dengan lukisan bapak yang juga terlihat kembali ada tergeletak di atas kursi, membuat keadaan malam itu sudah tidak lagi bisa aku mengerti. Loh, perasaan tadi aku nggak matiin lampu rumah ini deh. Nah, itu lukisan bapak kok kembali ada di sini? Ya Allah, apa-apaan sih ini? Ucapku kesal dengan mulai sedikit emosi. Namun anehnya, ketika aku mulai kembali menyalakan lampu rumah ini, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya sesosok pocong berkain lusuh yang ada di salah satu sudut ruangan rumahku ini. Sosok tersebut terlihat menatap ke arahku dengan wajah yang terlihat hitam pekat tidak karuan. Badannya tinggi dengan ukuran yang lebih besar daripada ukuran tubuh manusia, membuat detik-detik waktu itu terkadang masih terasa hingga saat ini. Aku yang waktu itu seketika kembali berlari keluar dengan teriakan yang rasanya sudah tidak lagi berarti, seakan menandakan
jika malam itu adalah malam yang paling menakutkan selama hidupku ini. Bahkan aku juga masih ingat ketika aku kembali berlari keluar dari rumah waktu itu, aku masih sempat melihat lukisan bapakku yang tergeletak di atas kursi tersebut tiba-tiba terbalik dan jatuh ke lantai. Dan anehnya, mata dari lukisan bapak tersebut seolah terlihat memandangku yang sedang berlari dari rumah tersebut. Dan singkat cerita, sesampainya aku di luar rumahku, malam itu aku kembali melihat pemandangan yang sama sekali di luar akal sehat manusia. Bagaimana tidak, pendopo yang biasanya kosong, malam itu benar-benar terlihat adanya orang-orang yang sedang duduk-duduk. Bukan hanya satu. Waktu itu aku melihat sekitar ada 4 orang yang sedang duduk melingkar di pendopoku tersebut dengan tidak memakai baju sama sekali. Mereka rata-rata botak dengan telanjang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tubuhnya yang terlihat kurus mengering dengan wajah yang juga terlihat sangat menakutkan, seolah memaksa aku untuk terus berlari dan tidak berhenti. Dan puncaknya, ketika aku berhasil keluar dari rumahku, malam itu aku bertemu dengan warga kampung yang akhirnya aku pun diantar untuk kembali pergi ke rumah kakakku. Sesampainya di rumah kakak sekitar pukul 5 pagi, aku kembali melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Bagaimana tidak, pagi itu di rumah kakakku, aku melihat istri kakakku yang ternyata sedang dalam keadaan kerasukan tidak karuan. Matanya melotot, mulutnya penuh bubuk kopi, dengan bajunya pun juga sudah sangat terlihat acak-acakan. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun bersama warga yang mengantarku tersebut seketika menenangkan istri kakakku, sembari menepuk-nepuk pipinya agar segera sadar dari tingkahnya. Mbak, sadar mbak, ya Allah, ucapku. Dan selang beberapa saat setelah itu, tiba-tiba dari arah belakang rumah, aku juga melihat kakakku merangkak sambil mengunyah daun. Yang ternyata kakakku juga sedang dalam keadaan kerasukan. Dan puncaknya, setelah aku menganggap keadaan semakin membahayakan, kami pun meminta bantuan kepada warga sekitar agar kami segera mendapatkan bantuan. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya warga pun datang, dan kami pun membawa kakakku pergi ke tempat ulama setempat untuk mengobati kakakku agar segera sadar dari keadaannya. Dan setelah melewati serangkaian pengobatan, akhirnya kakakku dan istrinya pun sadar dari keadaannya dan berangsur-angsur membaik seperti sedia kala. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, aku pun akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan keluarga yang akan kulakukan di dalam rumahku sendiri. Karena kurasa semua ini ada hubungannya dengan almarhum bapak yang tiba-tiba datang menampakkan diri. Akhir cerita, setelah beberapa hari berlalu, akhirnya kami semua anak-anak bapakku berkumpul di rumahku untuk membicarakan tentang hal itu. Waktu itu kami pun tidak lupa juga mengundang praktisi supranatural untuk berjaga-jaga jika ketika pertemuan nanti terjadi sesuatu. Dan sesuai dugaan, ketika seluruh saudaraku sudah berkumpul di rumahku, lukisan yang sebelumnya dibawa kakakku pun malam itu juga kembali pulang dan tiba-tiba ada di dalam kamar bapakku. Dan tidak lama setelah itu, kakakku yang sebelumnya kerasukan pun malam itu kembali kerasukan dengan tingkah yang lebih aneh dari sebelumnya. Namun, karena kami semua sudah siap dengan hal itu, akhirnya keadaan pun dapat dikendalikan dan kami pun mencoba berinteraksi agar kami semua tahu alasan kenapa semua kejadian ini bisa terjadi. Dan ternyata menurut ahli supranatural kami, bapak kembali pulang karena ada hutang yang memang belum diselesaikan. Dan tidak hanya itu, lukisan bapak yang biasanya terpampang di dinding ruang tamu tersebut ternyata bukanlah lukisan biasa. Lukisan tersebut adalah wadah dari jin perewangan bapakku ketika beliau masih hidup dahulu. Oleh karena itu, lukisan tersebut harus dimandikan
dirawat, serta diberi sesajen di malam-malam tertentu. Dan uniknya, perewangan tersebut benar-benar memiliki wajah yang sangat mirip dengan bapakku. Namun, setelah bapak meninggal, lukisan yang biasanya selalu dimandikan di malam-malam tertentu tersebut kini sudah tidak lagi pernah dimandikan. Oleh karena itu, jin penunggu lukisan tersebut akhirnya marah dan datang mengganggu. Akhir cerita, setelah selesai bermediasi, akhirnya lukisan tersebut kini diamankan dan kuserahkan kepada bapak kepala desaku yang selanjutnya akan dirawat seperti seharusnya. Kini, meskipun lukisan tersebut masih kerap kembali pulang ke rumahku dengan sendirinya, aku tetap mempercayakan lukisan tersebut kepada bapak kepala desa agar semuanya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan hingga cerita ini ditulis, sudah menjadi hal biasa jika ketika aku pulang dari kerja, aku tiba-tiba melihat lukisan bapak tersebut kembali ke tempatnya semula, yaitu di dinding utama ruang tamuku. Dan tidak berhenti di situ saja, terkadang lukisan tersebut juga kerap tiba-tiba menghilang entah kemana. Padahal nyatanya, sejak kejadian kakakku kesurupan tersebut, aku sudah menyerahkan lukisan tersebut kepada bapak kepala desa dan juga disaksikan oleh seluruh saudaraku yang ada di saat itu. Terlepas dari itu semua, aku mencoba ikhlas dengan semua kejadian yang ada dengan terus mendoakan orang tuaku agar tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dengan dibagikannya cerita ini dapat memberi pengalaman dan menambah pengetahuan kepada semua rekan-rekan yang ada bahwa kejadian seperti ini memang benar-benar ada dan benar-benar nyata. Demikian sahabat Sejuta Kisah, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.